Assalamualaikum semua. Halo, jumpa lagi bersama saya ya di video dapur ngepul Mama Ana. Kali ini Mama Ana akan mengajak teman-teman untuk membuat sajian lebaran ya, yang tentunya beda dari yang lain. Seperti apa untuk detail resepnya, simak saja di description box dan videonya kita tonton bareng-bareng ya. Gula halus, kemudian ada SP dan ovalet, kemudian ada vanilla essence, ada 8 telur utuh, 2 kuning telur, dan ini juga sudah saya siapkan untuk wadahnya. Kita mix semua bahan A, kita tuangkan semua telur, juga kita campur dengan gula halus, kemudian ini kita tambahkan vanilla essence, kemudian ini saya tambahkan untuk ovalet juga SP, yang kali ini saya menggunakan dua-duanya ya. Kalau teman-teman mau menggunakan salah satu juga boleh saja, silahkan mau SP saja atau ovalet saja. Oke, ini semua bahan sudah masuk, saatnya kita untuk mencampurnya ya. Ini kita mixer selama kurang lebih 7 menit. Dan untuk step yang pertama saya menggunakan step paling rendah, kemudian semakin naik dan kita menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Oke, ini kita tunggu sampai mengembang dan berwarna putih berjejak. Kemudian setelah campuran bahan yang pertama ini mengembang, lanjut akan kita masukkan dengan bahan yang kedua, yaitu bahan B. Nanti teman-teman simak saja ya. Oke teman-teman, di sini untuk bahan A sudah mulai mengembang, putih dan pucat berjejak ya. Ini saatnya nanti kita mulai untuk siapkan bahan B. Dan terima kasih sudah tetap menonton video saya. Jangan lupa untuk tekan like, comment, subscribe, share dan aktifkan loncengnya supaya channel saya tetap lebih berkembang ya. Oke, di sini akan kita siapkan untuk bahan B, yaitu ada tepung beras, kemudian ada tepung ketan, ada juga maizena dan susu bubuk. Ini untuk semua bahan B kita ayak jadi satu dan kita masukkan ke dalam adonan bahan A. Setelah semua bahan B masuk, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sebelum kita mix menjadi satu ya, supaya tidak begitu berterbangan ya untuk tepung-tepungnya. Oke, ini sudah mulai saya aduk pelan saja ya, karena ini kita mencampurnya supaya tercampur saja, jadi kita menggunakan speed yang rendah saja. Oke, setelah semua tepung adonan B ini masuk dan tercampur, lanjut kita akan masukkan untuk margarin cairnya. Untuk mengaduk margarin ini kita mengaduknya sampai bawah ya, supaya margarin ini bisa tercampur rata dan selama pengukusan nanti bolunya ini tidak bantat. Oke, ini akan saya aduk menggunakan spatula, dan sebelumnya ini alat mixer ini akan saya bersihkan terlebih dahulu. Ini kita aduk rata dengan menggunakan spatula, dan untuk proses mengaduknya pun kita menggunakan teknik aduk balik ya, supaya adonan untuk margarinnya tercampur rata dan tidak ada endapan atau sisa margarin di bawahnya. Kemudian setelah adonan ini tercampur rata, ini akan saya pisah menjadi 5 wadah ya, kita bagi menjadi 5 wadah, dan ini saya tambahkan untuk pewarna makanan. Untuk pewarna makanan ini selera teman-teman ya, boleh juga menggunakan pasta supaya ada
aroma atau rasa-rasa dari pasta tersebut. Tapi kali ini saya menggunakan pewarna makanan saja, ada kuning, ada biru, kemudian juga ada ungu, ada hijau, dan ada merah. Dan ini dia warna kelima dari pembagian adonan tadi. Kemudian di sini sudah saya siapkan loyang yang sudah saya olesin dengan margarin dan diberi taburan tepung ya, supaya nanti dalam pengeluaran rotinya lebih mudah. Oke, di sini saya akan menuangkan 1 sendok tiap adonan warna tadi ya ke dalam loyang. Untuk warna boleh selang-seling bebas ya, seperti ini, dan bisa disimak untuk selengkapnya ya. Kemudian setelah adonan ini 1 sendok per warna saya tuang ke atas loyang. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 7 menit. Dan ini dia kukusan sudah siap. Ini bolu kita masukkan, kita kukus selama 7 menit. Dan di dalam pengukusan ini jangan lupa tetap kita lapisi dengan tutup serbet seperti ini. Kemudian ini dia 7 menit kemudian sudah selesai. Ini akan kita angkat. Untuk step yang kedua ini kita timpa dengan warna selang-seling sama seperti step yang pertama tadi. Tapi untuk step yang kedua kali ini nanti setelah ada warna selang-seling nanti akan kita obar-abir untuk warnanya. Dan di sini untuk warna selang-seling sudah jadi ya. Ini kemudian saya obar-abir menggunakan lidi ya, tusuk sate, tapi karena kurang efektif maka saya menggunakan ujung sendok ya. Ini warnanya obar-abir terlihat nyata lebih bagus ya. Oke, ini sudah selesai saya obar-abir. Kemudian ini akan saya kukus kembali selama 7 menit seperti step yang pertama ya. Ini kita kukus selama 7 menit. Dan setelah 7 menit kemudian ini bolu kita angkat, hasilnya seperti ini. Kita timpa lagi untuk yang ketiga, sama masih kita beri motif selang-seling, dan ini nanti tetap kita obar-abir lagi. Jadi untuk warna obar-abir ini bertujuan kita seperti memberi warna lapis di dalamnya ya, tanpa kita harus menaburi coklat seperti itu. Oke, ini sudah yang ketiga kalinya kita mengukus. Ini sama, masih seperti yang pertama dan kedua. Untuk pengukusannya tetap 7 menit, dan maaf ya teman-teman, ini mungkin karena kukusannya terlalu banyak uapnya ya. Jadi serbet saya tidak bisa menampung untuk uap yang uap yang keluar dari manci ya, sehingga airnya itu menetes di bolu saya. Aduh, sayang sekali ya, tapi oke, tidak apa-apa, ini tetap akan kita teruskan sama seperti step yang pertama dan kedua. Ini kita beri warna selang-seling dan akan kita obar-abir kembali. Ini pengukusan yang ketiga kalinya. Dan untuk pengukusan yang ketiga kali ini kita kukus selama kurang lebih 12 menit karena ini bolunya semakin tinggi ya. Jadi kita kukus agak lama dari yang pertama kedua tadi.
atau bisa disesuaikan dengan kematangan dan besar kecilnya manci yang teman-teman pakai ya. Oke teman-teman, di sini sudah selesai kita kukus selama 12 menit. Ini manci kita tutup lagi dan masih terlihat ya, itu ada yang warna lebih tajam ya, itu karena air dari uap air tadi menetes ke bolu. Ini lapisan terakhir. Jadi untuk warna kita selang-seling seadanya saja, sesisa bahannya saja. Dan kemudian untuk penutupan bahan step terakhir ini, warna tidak kita obar-abir ya. Jadi untuk lapisan pertama dan lapisan terakhir, untuk pemberian warna tidak kita obar-abir, hanya memberikan warna selang-seling saja. Oke, di sini pemberian warna di step terakhir sudah selesai. Ini karena kita mengukus di akhir ya. Jadi ini roti akan semakin tebal, maka ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang, dan atau disesuaikan dengan kukusan teman-teman masing-masing ya. Dan di sini bolu yang kita kukus terlihat jelas ya basah, karena ini tadi seperti yang saya jelaskan, serbet yang saya pakai untuk menutup mancinya ini tidak bisa menampung uap panasnya, sehingga airnya bisa tembus ya, bisa sangat membasahi serbet dan menetes, tidak bisa menampung sehingga menetes di dalam bolu, di atas bolu. Oke, di sini bolu sudah saya balik dan ini sedikit tepung yang menempel di bolu ini terkelupas, tapi tidak apa-apa. Ini akan coba saya potong dan ini hasilnya sangat legit sekali, sangat enak sekali, lembut dan pastinya juga mantap ya, rekomen sekali. Ini untuk bagian sampingnya akan saya hilangkan terlebih dahulu supaya lebih rapi ya untuk hasil potongannya ini nanti. Dan ini akan coba saya memotongnya. Ini hasil potongannya pun kita juga enak ya, dirasa enak saat memotongnya, empuk dan menul-menul ini lapis legitnya ini. Dan ini saya bagi dulu menjadi 2 bagian, kemudian untuk bagian yang sebelah saya bagi lagi menjadi 2 bagian ya. Dan setelah itu coba nanti teman-teman bisa melihatnya dan hasilnya akan seperti ini. Wow ya, warnanya terlihat berlapis-lapis dan cantik ya. Oke, ini akan coba saya potong-potong menjadi 5 bagian. Dan ini dia setelah saya potong, hasilnya seperti ini. Warnanya cantik, terlihat obar-abir yang berlapis-lapis ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini menginspirasi teman-teman di sana ya. Dan tetap dukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe, share, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan di video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.